Di balik hiruk-pikuk ibu kota, di tepian utara Jakarta, terhampar kehidupan pesisir yang syarat perjuangan. Disinilah anak-anak tumbuh dengan mimpi yang kadang terbentur realita. Pendidikan yang semestinya menjadi hak setiap tunas bangsa, kerap terhambat oleh bentangan jarak, impitan ekonomi, dan prioritas keluarga. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, secercah harapan tumbuh, bersemi di sebuah tempat bernama Rumah Belajar Merah Putih. Sebuah inisiatif sederhana yang menjelma mercusuar bagi anak-anak pesisir. Nggak bisa dibilang kita belajar itu dengan kondisi baik-baik. Bahkan pernah loh kita belajar digerebek sama Satpol PP. Nama saya Desi Purwatuning, usia saya sekarang 47 tahun. Saya ketua sekaligus pendiri Rumah Belajar Merah Putih. Merah Putih itu berdiri tanggal 11 November 2006. Jadi awalnya berdiri Merah Putih itu sebetulnya tidak di sini, karena awalnya itu adalah di rumah saya pribadi yang hanya berdiri sebagai taman bacaan dan belajar calistung. Menurut saya, daerah pesisir itu, terutama di daerah sini, itu belum tersentuh dengan pendidikan yang sesuai seperti itu. Jadi Merah Putih itu diberikan dari nama anak saya yang perempuan. Jadi merah itu berani, putih itu suci. Jadi kalau namanya Rumah Belajar Merah Putih, di mana kita belajar, nggak tua, nggak muda, belajar di sini, dan berani, dan niat kita suci. Sebetulnya kalau visi misi tertulis adalah menciptakan generasi yang lebih baik. Tapi di balik itu saya ingin sekali kepada seluruh anak di Indonesia, di dunia, mendapatkan haknya yang sama. Sebetulnya sih relawan banyak ya Kak, relawan itu banyak, guru-guru banyak. Mereka kalau dibilang melihat dari nominal ya, uang yang diberikan itu enggak juga. Tapi yang saya tahu, teman-teman yang bergabung di sini adalah orang-orang terpilih yang mempunyai jiwa sosial tinggi, yang peka terhadap anak-anak dan lingkungan di sini itu. Nama saya Ega Suprihatin Nimfias, PDI. Usia saya 37 tahun. Sejak kecil saya sudah tertarik dengan dunia mengajar. Dari kecil pula, sebelum saya usia remaja pun saya sudah mengajar anak-anak kecil mengaji di dekat rumah. Di tengah-tengah kondisi sosial dan ekonomi yang luar biasa, mereka anak-anak yang kuat gitu, diterpa luar biasa lah keadaan keluarga mereka seperti itu, tapi semangat sekolah mereka tetap tinggi gitu. Perkenalkan, nama saya Feni Lestari, umur aku 19 tahun.
Buat saya, mengajar di Rumah Belajar Merah Putih adalah kontribusi saya kepada masyarakat. Bukan tentang cuma belajar ilmu, tapi juga tentang belajar dari anak-anak dan masyarakat. Banyak sekali Kak, ada PAUD, paket, TPQ, pemberdayaan, ada TPQ Manula, dan insya Allah nanti ada kelas tahun ajaran baru 2026 ini, 2025-26 akan ada namanya kelas konseling. Dan kita akan ada kelas komputer juga, konseling komputer dan skill langsung. Aktivitas sehari-hari saya setiap hari mengajar dari Senin sampai Jumat, dimulai mengajar PAUD dari jam 7:30 sampai jam 10. Sabtu Minggu kadang ada kegiatan pemberdayaan dari jam 12 sampai sore. Ini di Rumah Belajar Merah Putih itu kesehariannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Senin, Selasa, Rabu itu beda-beda Kak. Saat ini mungkin pembelajaran baik-baik saja di dalam, ketika belajar di luar rusuh. Kita berusaha untuk mengikuti kurikulum yang ada ya, walaupun kita tidak sama persis dengan kurikulum yang berjalan, kita ikut dengan keadaan sekitar lingkungan sini Kak, supaya mereka juga tidak sulit untuk menyesuaikan. Jadi di PAUD ini sebagian besar itu kan anak-anak yang bukan usia PAUD sebenarnya, usianya sudah TK, tapi mereka agak sedikit jenuh gitu, jika disuruh nulis mereka jenuh Kak. Jadi kita adakan games, permainan seperti itu, menyanyi bersama, seperti interaksi bareng-bareng teman-teman mereka gitu, seperti itu supaya mereka nggak boring gitu. Saya berusaha sabar sih Kak, lebih ke arah tepatnya mendidik lebih detail satu-satu kepada mereka, lebih ke arah privasi. Alhamdulillah saat ini fasilitas sedikit demi sedikit sudah hampir tercukupi. Ini berkat teman-teman juga seperti kakak yang mempublish kami, banyak orang yang mau bantu kami. Jadi ketika kami butuh A, orang memberikan, butuh B memberikan. Jadi fasilitas di sini ya nggak besar ya, nggak kayak tempat lain, tapi setidaknya fasilitas yang kami perlukan saat ini sudah ada. Contohnya kayak alat tulis itu sudah ada, komputer juga sudah ada. Tantangan terbesarnya sebetulnya balik lagi ke orang tuanya Kak. Dimana anaknya ketika mau belajar, orang tuanya tidak mau gitu, dengan alasan yang sangat klise kalau menurut saya, kayak kalian sudah waktunya kerja di laut cari duit, bukannya waktunya kerja. Itu kayak menurut saya hal yang orang tua menciptakan anak itu untuk menjadi mesin ATM. Biasanya kita ngobrol dari hati ke hati, kita berdua ngobrol sambil main biar mereka keluar unek-uneknya. Dan itu memang dilakukan kok sama Merah Putih, sering terjadi itu. Dan ada beberapa anak yang tadinya mau keluar jadi tidak keluar, kalau kata orang UUD. Karena saya juga harus biaya operasional di sini, ini nggak kecil Kak. Sebulan itu kita bisa keluar itu sampai 8-10 juta Kak. Itu untuk operasional saja ya, bayar guru segala macam. Itu masalah tertinggi yang memang kami dapat setiap bulan, setiap hari. Nggak bisa dibilang kita belajar itu dengan kondisi baik-baik. Bahkan pernah loh kita belajar digerebek sama Satpol PP gitu, karena dapat omongan-omongan dari satu LSM yang dibilang Merah Putih itu berkedok. Jadi paginya sekolah, malamnya diskotik gitu. Setiap anak, mungkin nanti kakak akan merasakan, setiap anak yang sudah masuk di Merah Putih, mereka punya beda adat dan attitude-nya terhadap kakak. Beda dengan anak-anak orang lain yang ketemu kakak, mereka salimnya, cara ngobrolnya sama kakak itu pasti beda. Banyak ya,
Mereka banyak perubahan sekali yang aku lihat semenjak aku mengajar 5 bulan lalu ya Kak, kurang lebih. Jadi mereka itu masalah disiplin waktu, disiplin dalam urusan ibadah ya Kak. Itu juga mereka disiplin, terus menjaga kebersihan diri pun mereka lebih baik. Perkataan mereka pun minimal bisa teratur Kak. Ya, ketika mereka belajar, mereka bisa membedakan lah ketika mereka belajar dan ketika mereka sedang di luar, mereka sudah bisa menempatkan diri gitu loh Pak. Sudah, alhamdulillah. Tadinya banyak anak-anak yang tidak percaya diri, sekarang jadi lebih aktif. Senang ada guru, ada Kak Penny, ada Kak Yunda, ada Kak Putri, ada Bunda Desi. Harapan saya untuk Hak Merah Putih itu bisa terus mengabdi, bermanfaat, bukan hanya untuk masyarakat di pesisir Cilincing ini, tapi juga untuk masyarakat di tempat lain. Sangat-sangat berharap supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, kehidupan mereka jauh lebih baik daripada orang tua mereka terdahulu. Mereka mempunyai masa depan yang cerah dengan banyak keterbatasan maksud saya. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang berguna kelak ketika mereka dewasa. Mereka menjadi orang yang mungkin pantang menyerah, orang-orang yang disiplinnya tinggi, orang-orang yang cerdas, dan nomor satu, orang-orang yang soleh. Saya berharap anak-anak tetap semangat dan tidak pantang menyerah karena keterbatasan ini. Sangat butuh bantuan, support dari Bapak Ibu sekalian. Mereka butuh perhatian, mereka butuh kasih sayang. Di luar materi seperti itu Kak, pasti mereka butuh kasih sayang, pelukan hangat gitu, senyum yang tulus dari anda semua gitu. Teruslah berbuat baik, gak usah mikir ke depannya kita mau jadi apa, terus berbuat baik. Karena berbuat baik itu akan membantu Anda. Cinta Manado